Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH Flame Emperor episode ke-9, yang dimana pada episode sebelumnya setelah Yueyu akhirnya sembuh berkat usaha Xiaoyan. Yueru yang tak kuasa menahan emosi pun menangis bahagia, namun langsung salah tingkah saat sadar semua itu dilihat oleh Xiaoyan. Setelah beristirahat, keesokan harinya situasi berubah tegang. Yueyu yang sudah pulih langsung membersihkan pengkhianat dalam keluarga, menunjukkan kembali wibawa seorang pemimpin di puncak kekuatan. Di sisi lain, Xiaoyan merasakan tanda-tanda terobosan dan memutuskan untuk melakukan pengasingan. Sebelum masuk ruang kultivasi, muncul momen penting. Yueru mulai menyadari perasaannya, bahkan diam-diam bertekad untuk menjadi pasangan Xiaoyan. Memasuki ruang kultivasi, Xiaoyan mulai memurnikan jiwa origin yang ia dapatkan. Hasilnya luar biasa, ia berhasil mencapai alam Kaisar Fana dan bahkan menciptakan klon jiwa dengan kekuatan setara dirinya. Bukan hanya itu, kekuatannya juga meningkat hingga hampir menembus tahap berikutnya. Dan di akhir episode, kejutan besar muncul saat ia mendapatkan teknik Do peringkat abadi, kekuatan yang bahkan melampaui level sebelumnya. Namun saat mencoba mempelajarinya, Xiaoyan justru terseret ke dalam ruang misterius dan bertemu sosok tak dikenal yang auranya sangat menekan. Pertanyaannya, siapa sosok itu dan seberapa kuat sebenarnya teknik abadi ini? Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Bagaimana mungkin orang biasa muncul di ruang memori teknik tingkat abadi? Jika dugaannya benar, sosok ini adalah fragmen memori dari sang pencipta teknik, penguasa 7 pengembara abadi. Tanpa melirik Xiaoyan, sosok itu mulai berbicara dengan suara yang setenang air permukaan danau. Penguasa 7 tingkat penghancur langit, sebuah teknik Do peringkat abadi. Aku menciptakannya dengan menggabungkan 100 teknik berbeda selama masa hidupku. Intinya adalah makna penciptaan. Gunakan penguasa untuk menghancurkan langit, gunakan penguasa untuk melumat segala sesuatu. Jika kau mampu menguasai ketujuh tingkatnya, kekuatannya akan menyaingi teknik Do peringkat suci. San. Mendengar kata peringkat suci, mata Xiaoyan berbinar penuh gairah. Ini adalah warisan yang melampaui imajinasinya. Ingatlah, suara itu kembali bergema. Teknik ini hanya bisa dieksekusi dengan sukses menggunakan penggaris api surgawi kuno yang telah ditempa oleh air liur roh api. Zat aneh yang selama ini meresap ke dalam senjatamu. Tanpa itu, tubuhmu pasti akan menderita serangan balik yang mematikan. Tiba-tiba, pemandangan di sekitar Xiaoyan berubah drastis. Sosok misterius itu mulai bergerak. Pola-pola khusus di atas permukaan penggaris hitamnya kini memancarkan cahaya merah, menyala yang menyilaukan, seperti matahari yang hendak terbenam. Saat ia mengayunkan penggarisnya melewati alam hampa, ruang di sekitarnya tampak menjadi ilusi dan kabur, seolah-olah realitas itu sendiri sedang terkoyak. Langkahnya lambat namun pasti, meninggalkan bayangan-bayangan yang bergetar di udara. Kecepatannya begitu mengerikan hingga Xiaoyan hanya bisa terpaku menatap sisa-sisa bayangan yang tertinggal. Sosok itu muncul secara tiba-tiba di bawah sebuah air terjun raksasa yang lebarnya lebih dari 10 zang. Dibandingkan dengan air terjun yang menggantung megah itu, tubuh mungil sang ahli tampak seperti semut dalam sebuah lukisan besar. Namun, semut kecil ini kini memancarkan momentum yang jauh lebih menakutkan daripada gemuruh air yang jatuh dari ketinggian. Tekanan angin yang luar biasa kencang bahkan tidak mampu menggerakkan ujung bajunya sedikit pun. Dengan satu tendangan kuat ke udara, tubuhnya berputar 180 derajat. Cahaya pada penggarisnya meledak begitu intens hingga memaksa Xiaoyan menyipitkan mata. Teknik Do tingkat abadi, penguasa penghancur langit 7 kali lipat. Boom, boom, boom. Suara gemuruh yang dahsyat meledak, diikuti oleh gelombang panas menyengat yang menyapu seluruh ruangan memori. Kolom-kolom air yang tak terhitung jumlahnya menyembur ke langit dengan sangat spektakuler. Di tengah kekacauan itu, sebuah cahaya merah besar melesat bak kilat. Kemanapun cahaya itu lewat, air terjun langsung menguap menjadi kabut tebal yang meresap ke segala arah. Pecahan batu-batu raksasa berjatuhan dari dinding lembah.
menciptakan pemandangan kehancuran yang agung. Saat uap air mulai memudar tertiup angin kencang, Xiaoyan tertegun hingga mulutnya terbuka lebar. Aliran air terjun yang tadinya begitu deras kini benar-benar terhenti selama 20 detik penuh, seolah-olah waktu telah dibekukan paksa. Di atas dinding batu besar di balik air terjun, kini terdapat jurang menganga sepanjang 10 zang dengan retakan-retakan kecil yang menjalar seperti tanaman rambat. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam, mencoba meredakan rasa pusing di kepalanya akibat tekanan energi tersebut. Di hadapannya, sosok di dalam lingkaran cahaya hitam pekat itu perlahan mulai memudar. Ini hanyalah teknik penguasa sederhana, wahai orang yang ditakdirkan. Ingatlah namaku, penguasa 7 pengembara abadi. Guntur suara itu menjadi pesan terakhir sebelum sang ahli lenyap sepenuhnya dari dunia. Xiaoyan membungkuk hormat dengan tulus, membiarkan cincin cahaya hitam pekat itu melesat ke arahnya dan merobek kesadarannya untuk mentransfer seluruh warisan rahasia tersebut ke dalam jiwanya. Bagaimana perasaanmu setelah bertemu dengan sang pencipta teknik? Tanya Raja Naga Emas dengan nada menyelidik. Ia memperhatikan Xiaoyan yang baru saja tersadar dari kondisi linglung setelah jiwanya menjelajahi ruang memori warisan. Sebagai guru, ia tahu betul bahwa pengalaman spiritual semacam itu adalah syarat mutlak bagi seorang pewaris teknik Dao tingkat abadi. Grandmaster, teknik ini benar-benar gila kekuatannya. Rasanya seolah seluruh langit bisa runtuh hanya dengan satu ayunan, seru Xiaoyan antusias. Bayangan metode kultivasi penguasa pemecah langit kini telah terukir permanen di dalam benaknya, mengalir bersama aliran darah dan jiwanya. Raja Naga Emas tertawa puas melihat binar di mata muridnya. Penguasa api surgawi kuno milikmu pada dasarnya adalah penguasa terkuat yang pernah ada. Bayangkan senjata itu telah ditempa oleh api surgawi selama jutaan tahun hingga sekeras besi ilahi. Ditambah lagi, setelah penempaan baru-baru ini, ia mengandung kekuatan api khusus. Di masa depan, saat kau melepaskan penguasa penghancur langit 7 kali lipat, daya hancurnya akan berlipat ganda karena resonansi materialnya. Grandmaster, benar sekali. Kalau begitu, tidak ada waktu untuk bersantai. Mari kita hajar tingkat pertamanya, sahut Xiaoyan penuh semangat. Ia segera mendalami instruksi yang bergema di kepalanya. Tingkat pertama, penguasa tubuh pengembara 3 langkah. 1 langkah untuk memperpendek jarak dengan mangsa, 2 langkah untuk mundur menghindar, 3 langkah untuk serangan pemungkas. Kau harus bisa maju atau mundur dengan anggun, namun mematikan. Saat Xiaoyan memanggil penguasa api surgawi kuno, ia merasakan perbedaan fisik yang mencolok. Senjata itu kini terasa jauh lebih berat, memberikan sensasi solid yang luar biasa di telapak tangannya. Uniknya, di bawah pengaruh penempaan senior abadi pengembara, penggaris ini sekarang mampu menekan Dao Qi penggunanya. Meskipun Xiaoyan berada di puncak Dao di bintang 3, aura yang terpancar justru terkompresi hingga hanya tampak seperti Dao di bintang 1. Xiaoyan justru menyeringai. Baginya, menyembunyikan taring adalah strategi terbaik saat bertualang. Hal ini mengingatkannya pada penguasa berat Xuan di benua Qi bertarung dulu. Ingat, teknik ini menekankan pada 3 prinsip: cepat, kejam, dan tepat. Gerakanmu harus secepat kilat untuk menutup jarak, kejam untuk menghabisi lawan dalam satu serangan, dan tepat menghantam titik vital. Raja Naga Emas memberi bimbingan dari samping. Xiaoyan duduk bersila, mencoba mencari resonansi. Ia menyadari bahwa karena senjata ini lahir dari api, maka kuncinya adalah penyatuan unsur. Ia memejamkan mata, memusatkan fokus, dan menyalurkan seluruh Dao Qi atribut api miliknya ke dalam penggaris tersebut. Seketika, senjata itu mengeluarkan suara mendengung nyaring, sebuah getaran frekuensi tinggi yang seolah-olah berteriak gembira menyambut tuannya. Berhasil, Xiaoyan langsung bangkit, menggenggam erat senjatanya. Dao Qi masif menyelimuti permukaan penggaris hingga memicu munculnya api surgawi berwarna-warni yang menari-nari liar. Seketika, suasana di ruangan batu itu menjadi sunyi senyap. Bahkan energi antara langit dan bumi seolah mengalami stagnasi. Penguasa pertama, penguasa tubuh pengembara 3 langkah. Xiaoyan bergerak seolah berteleportasi. Langkah pertama, ia melesat ke depan dan menyapu secara horizontal. Langkah kedua, ia bergerak lagi dan menebas vertikal dengan sudut tajam. Langkah ketiga, ledakan aura dahsyat menghantam alam void hingga ruang di dalam kamar batu itu retak-retak.
Setiap jengkal tempat yang dilewati penguasa itu membawa hawa penghancur dari 9 alam bawah. Xiaoyan sengaja menahan kekuatannya agar bangunan milik keluarga Yue ini tidak hancur total. Luar biasa. Kau bisa melancarkan serangan sekuat itu hanya dalam sekali coba. Puji Raja Naga Emas. 5 hari berlalu dalam sekejap. Xiaoyan berlatih tanpa henti memeras setiap tetes keringat untuk menyempurnakan langkah-langkahnya. Raja Naga Emas yang mengamati merasa takjub. Dalam 5 hari, pemahaman Xiaoyan sudah setara dengan Dou di bintang 4. Kemajuan pesat ini kemungkinan besar karena pengalamannya menggunakan teknik penggaris berat di masa lalu. Setelah merasa cukup, Xiaoyan mengakhiri latihannya dan secara perlahan memperbaiki retakan ruang di kamar batu itu. Ini milik orang lain, tidak sopan jika aku meninggalkannya dalam keadaan rusak, gumamnya sambil menyeka peluh. Raja Naga Emas hanya bisa menggelengkan kepala sambil tersenyum bangga melihat sifat rendah hati muridnya. Namun, di sisi lain, ekspresi sang guru mendadak berubah serius saat ia mengeluarkan sesuatu dari balik jubahnya. Kultivasi kita hampir berakhir, tapi kau melupakan satu hal penting, ujar Raja Naga Emas sambil menunjukkan sebuah gulungan hitam pekat yang memancarkan aura dingin dan gelap. Ini, milik pria berbaju hitam yang membantai keluargamu? Xiaoyan menyipitkan matanya, merasakan firasat buruk dari benda tersebut. Xiaoyan menatap Raja Naga Emas yang sedang tersenyum tipis itu dengan raut terkejut yang luar biasa. Ia baru teringat, saat pertempuran sengit melawan bayangan iblis tempo hari, guru besarnya memang sempat bergerak cepat. Selagi Xiaoyan sibuk mengumpulkan pecahan jiwa yang berserakan, rupanya sang guru telah mengamankan sesuatu yang luput dari pandangannya karena saat itu ia masih terlalu lemah. Rasa ingin tahu Xiaoyan meledak seketika. Jika sosok sekuat pria berbaju hitam sampai tengah membantai seluruh keluargamu demi benda ini, pastilah isinya bukan sekadar harta karun biasa. Apakah gulungan hitam ini yang menjadi alasan pria berbaju hitam memusnahkan mereka? Tanya Xiaoyan sambil menatap benda pekat di tangannya yang terasa dingin dan berat. Benar, inilah yang mereka cari dan di saat yang sama, inilah yang menyebabkan keluargamu hancur, jawab Raja Naga Emas tenang. Di dunia ini memiliki harta selangit tanpa kekuatan yang cukup hanya akan mengundang maut. Prinsip orang tidak bersalah menjadi penjahat karena hartanya berlaku sangat kejam di sini. Raja Naga Emas kemudian melemparkan gulungan itu lebih dekat ke Xiaoyan. Ambillah, cobalah membukanya dengan seluruh kekuatanmu. Xiaoyan menangkapnya dan merasakan gelombang kekuatan aneh yang menolak disentuh. Ia mencoba menarik ujung gulungan itu, namun benda itu sekeras baja yang membeku. Penasaran, ia segera mengerahkan kekuatan jiwa tingkat kaisar fananya dan menghantamkannya ke gulungan itu. Dak! Getaran kecil merambat ke lengan Xiaoyan. Kekuatan jiwanya terpental balik. Gulungan hitam itu secara aktif menolak jiwanya. Xiaoyan menyadari hanya ada 2 kemungkinan. Pembuat gulungan ini memiliki jiwa yang jauh melampaui dirinya atau ada metode pembukaan yang sangat spesifik. Pantang menyerah, Xiaoyan memanggil Xiaoyi. Api putih susu yang sanggup membakar segalanya langsung menyelimuti gulungan itu. Boom, boom, boom. Namun, setelah dipanggang selama beberapa waktu, gulungan itu tetap mengkilap tanpa noda sedikit pun, bahkan tidak menjadi panas. Ini bagaimana mungkin? Xiaoyan menatap gurunya dengan bingung. Ini pertama kalinya ia menemui benda yang benar-benar kebal terhadap api eksotisnya. Jangan berkecil hati, nak. Jika mudah dibuka, ras iblis tidak akan sampai mengobrak-abrik keluarga besar hanya untuk ini. Hibur Raja Naga Emas. Ia menjelaskan bahwa untuk membuka warisan ini dibutuhkan kekuatan api suci. Kita harus menyiapkan bunga 7 api, pil matahari terbit, dan cairan es rodara untuk proses penyerapan api suci itu nantinya. Berdasarkan instingku, ini adalah warisan dari seorang ahli yang sangat terkemuka. Mendengar kata warisan, mata Xiaoyan berbinar penuh gairah. Di sisi lain, ia merasa gurunya sedang menuntunnya ke jalan besar yang sudah dirancang rapi. Namun, sebelum mengakhiri pembicaraan, Raja Naga Emas kembali mengingatkan tentang rahasia besar yang disembunyikan oleh King Yuan, gadis yang dirawat Xiaoyan. Karena itu, mari kita akhiri pengasingan ini, ujar Xiaoyan sambil berdiri dan membersihkan debu dari jubahnya. Ia kembali menyampirkan penguasa api surgawi kuno yang hitam pekat di punggungnya dan melangkah keluar. Wah, sinar matahari ini sungguh hangat. 流着你我相伴，孤
Xiaoyan menghirup udara pagi yang segar di luar ruangan batu. Sinar matahari yang menyentuh kulitnya memberikan rasa rileks yang luar biasa setelah berhari-hari terkungkung dalam kegelapan. Di luar, seorang pelayan muda berpenampilan lembut sudah menunggunya dengan hormat atas perintah Yueru. Sambil berjalan menuju aula utama melewati jalan setapak yang sunyi, pelayan itu tiba-tiba berceletuk. Tuan Muda Xiao memang pemuda yang menjanjikan. Tak heran nona muda begitu tergila-gila padamu. Xiaoyan tersentak. Apa maksudmu? Ah, Tuan Muda Xiao, jangan pura-pura tidak tahu. Jarang sekali melihat nona muda terpikat pada pria selama bertahun-tahun ini. Jawab pelayan itu sambil tersenyum penuh arti. Xiaoyan terdiam. Ia kini paham mengapa Yueru menanyakan statusnya sebelum ia masuk ke ruang pengasingan. Dunia ini memang penuh dengan perasaan yang rumit. Aku sudah berkeluarga, aku hanya akan mengecewakannya, pikir Xiaoyan pahit. Baginya hubungannya dengan Yueru murni karena rasa terima kasih dan persahabatan. Setibanya di aula utama, ia disambut oleh Yueyu dan Yueru yang sedang berdiskusi serius. Sahabat muda Xiaoyan, selamat atas keberhasilan pengasinganmu. Sepertinya kekuatanmu meningkat lagi, puji Yueyu dengan tawa renyah. Sebagai ahli Dao di bintang 5, ia tetap bisa merasakan lonjakan energi Xiaoyan meski sudah disembunyikan oleh penggaris beratnya. Hanya keberuntungan, balas Xiaoyan sopan. Ekspresi Yueyu kemudian berubah serius. Selama kau mengasingkan diri, Nona Qingyuan sempat sadar sekali, tapi tak lama kemudian pingsan kembali. Tabib kami tidak bisa berbuat banyak, namun ada petunjuk mengenai inti, binatang iblis naga tingkat kekaisaran yang kau cari. Mata Xiaoyan langsung menajam. Di mana? Reruntuhan binatang iblis akan segera terbuka. Rumornya inti naga itu ada di dalamnya, ungkap Yueyu. Reruntuhan binatang iblis, tempat macam apa itu? Tanya Xiaoyan penasaran, menyadari bahwa perjalanan berikutnya akan jauh lebih berbahaya demi menyelamatkan nyawa Qingyuan. Kalian semua pergi, kosongkan aula ini, perintah Yueyu dengan nada yang dalam namun berwibawa. Seketika para pelayan dan pengawal undur diri dengan patuh. Kini aula besar yang megah itu hanya menyisakan keheningan yang mencekam, dihuni oleh Yueyu, putrinya Yueru, dan Xiaoyan yang masih tampak diliputi kebingungan. Yueyu menatap Xiaoyan yang terdiam, lalu sebuah senyum tipis tersungging di wajahnya yang mulai menua. Sahabat kecil Xiaoyan, kau mungkin belum familiar dengan wilayah ini. Pegunungan binatang ajaib di dekat kota Qing adalah salah satu zona kematian yang paling ditakuti di benua Xuanling. Di sana, hukum alam seolah tidak berlaku. Qi dingin yang sangat pekat menyelimuti segalanya, menciptakan kabut abadi yang mampu menelan sinar matahari. Jika kau melangkah tanpa persiapan, kau hanya akan menjadi santapan bagi kawanan binatang iblis haus darah yang bersembunyi di balik kabut. Ia berhenti sejenak memberikan penekanan pada kalimat berikutnya. Dan tepat di jantung neraka dingin itulah, reruntuhan binatang iblis akan segera menampakkan wujudnya. Reruntuhan itu dikabarkan menyimpan harta karun yang sanggup mengguncang benua, teknik Dou tingkat abadi, gulungan kultivasi kuno, hingga pil obat yang tak ternilai harganya. Namun ada harga yang harus dibayar. Belakangan ini, para penjelajah yang mencoba masuk justru lenyap tanpa jejak, seolah-olah ditelan oleh tanah itu sendiri. Xiaoyan mengernyitkan dahi. Tunggu sebentar senior, bukankah binatang iblis dan manusia adalah musuh bebuyutan? Bagaimana mungkin mereka membiarkan manusia menginjakkan kaki di reruntuhan yang berada di wilayah kekuasaan mereka? Yueyu tertawa kecil, seolah sudah menduga pertanyaan itu. Itu karena reruntuhan tersebut sebenarnya adalah peninggalan seorang ahli kuno yang sangat membenci kaum binatang iblis. Beliau memasang sebuah batasan arai yang sangat kuat, binatang iblis tidak bisa mendekat, dan para ahli dengan kekuatan di atas Dou di bintang 4 dilarang keras untuk masuk. Di sisi lain, ini adalah kabar baik bagimu, inti binatang iblis naga tingkat kekaisaran yang kau butuhkan untuk menyelamatkan gadis itu, Qingyuan, dipastikan berada di dalam sana. Mendengar itu, Yueru pun tidak tahan untuk tidak bertanya. Ayah, apa sebenarnya yang membuat reruntuhan ini begitu diperebutkan? Yueyu menarik napas dalam, matanya menerawang jauh. Dahulu kala di 1000 dunia utama, banyak sekali ahli tingkat puncak yang gugur dalam pertempuran hebat. Dimanapun darah esensi para ahli Daudi itu jatuh, tanah tersebut akan berubah menjadi situs suci yang penuh peluang. Tapi yang paling dicari adalah darah kaisar.
Dengan setetes darah kaisar, seorang jenius dapat membangun fondasi suci yang tak tergoyahkan. Ia bisa memadatkan embrio abadi, membuka domain kekuasaannya sendiri, dan bahkan mengintip misteri kaisar. Seorang kaisar, tanya Xiaoyan dengan suara yang sedikit bergetar. Hanya dengan mengucapkan kata itu, ia merasakan ki sumber di dalam tubuhnya mendidih, seolah-olah kata tersebut memiliki daya magis yang menekan jiwanya. Itu adalah level yang saat ini hanya bisa kau bayangkan dalam mimpi, jawab Yueyu dengan khidmat. Seorang kaisar memiliki kekuatan yang setara dengan puncak Dou di bintang 7. Setetes darah mereka sanggup menciptakan samudra luas dan tubuh mereka abadi bersama langit. Di benua Xuanling kita, reruntuhan di pegunungan binatang ajaib inilah satu-satunya tempat yang menyimpan sisa-sisa keagungan tersebut. Yueyu kemudian menatap tajam ke arah Xiaoyan. Saat ini, para jenius dari 8 kota besar dalam radius 100 mil sedang mengasah taring mereka. Tuan muda dari kota Wu bahkan sudah berlatih mati-matian selama bertahun-tahun hanya demi momen ini. Jika kau berhasil meraih kekayaan besar di sana, kau akan menarik perhatian keluarga kerajaan Xuanling, sang penguasa benua yang menganggap kita semua tak lebih dari semut di bawah kaki mereka. 二家族拉拢过去，可真让老夫心痛啊！老师和我的这些付出，总算有回报了。